Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita akan ngebahas bab baru nih, yaitu tentang kalkulus vektor. Nah, di kalkulus vektor ini akan ada bahasan tentang integral garis yang pertama ini, terus ada tentang kebebasan lintasan yang kedua, terus tentang integral permukaan. Nah, terus yang terakhir ada 3 bahasan tentang teorema-teorema yang sangat penting sekali di kalkulus vektor, itu teorema Green, teorema Gauss, dan Stokes. Nah, sebenarnya yang kita akan pelajari di kalkulus vektor ini adalah generalisasi dari kalkulus atau terutama tentang integral ya, yang udah kita pelajari sebelum. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita langsung mulai ke integral garis. Nah, jadi dulu di satu dimensi, misalkan ini x, ini misalkan fx, kita menghitung integral untuk menghitung area di bawah kurva fx, ya kan? Jadi kita menghitung ini nih. Nah, integral garis tuh maksudnya apa? Sebenarnya ini integral kurva sih, integral garis tuh. Nah, jadi maksudnya itu, jadi ini, si x ini kan datar nih, sumbu x, garis doang, garis lurus. Nah, gimana kalau sekarang kita mau mengintegralkan di atas kurva yang bisa berkelok-kelok kayak gini? Maksudnya tuh jadi, nah, di setiap kurva ini terdefinisi suatu nilai fungsi gitu. Dan kita mau menghitung area di bawah kurva ini, di sepanjang kurva ini. Gimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Oke, langsung aja. Jadi sini coba kita baca dulu. Jadi ada kawat yang punya massa persatuan panjang, density-nya itu Y per X akar 1 plus 4X kuadrat. Kawat ini punya bentuk kurva parabola. Nah, jadi kawatnya bengkok kayak parabola gitu, yaitu didefinisikan oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat untuk 0x2. Nah, jadi coba kita gambar dulu kawatnya itu bentuknya kayak gimana. Nah, jadi misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, X kuadrat itu kan kayak gini ya. Nah, misalkan ini 2 deh, ini 0. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, jadi bentuk kawatnya kayak gini. Nah, terus di setiap segmen dari kawat, jadi misalkan kita bagi kawat partisi kecil-kecil, biasa kita integralkan caranya kayak gini ya. Kita bagi ke partisi kecil-kecil. Nah, dia itu punya massa jenis atau density tertentu gitu. Nah, kita mau menjumlahkan ini semua sehingga kita dapat massa gitu sebenarnya ide. Nah, berarti massa itu sama dengan integral di sepanjang kurva C dikali density-nya dikali ds dikali panjang segmennya, panjang tiap segmen. Nah, cuman apakah kita udah bisa hitung integral ini dengan cara yang udah kita pernah pelajari sebelumnya? Nggak bisa nih. Nah, makanya kita harus ubah ini, yaitu terutama ubah ds-nya nih. Ubah ds menjadi bentuk integral yang bisa kita hitung dengan apa yang kita udah pernah pelajari. Nah, untuk ngitung ds, jadi konsepnya sebagai gini. Jadi delta s atau jarak dari satu segmen ke segmen lain, itu kalau kalian perhatiin adalah akar dari delta x kuadrat plus delta y kuadrat. Kayak gini nih. Jadi ini misalkan delta s nih ya, delta s itu adalah ini delta x, ini delta y. Jadi kayak segitiga aja. Nah, ini delta x, ini delta y, ini delta s. Dari Pitagoras kita dapat ini kan. Oke, lanjut. Nah, sekarang dalam bentuk diferensialnya ds itu sama dengan akar dari, jadi kita mau nulisnya gini nih, dx per dx kuadrat ditambah dy per dx kuadrat dikali dx. Nah, sebenarnya ini sama aja sih sama ini. Jadi kalau kalian kaliin dx-nya ini ke dalam akarnya ini bakal dapat dx kuadrat dy kuadrat. Sebenarnya kayak gitu aja konsepnya. Nah, sekarang jadi ini nih yang namanya parametrisasi terhadap x. Kita mau nanti integralinnya terhadap x. Nah, berarti kita akan ubah y ke x. Nah, beruntung kita udah tahu y-nya sama dengan x kuadrat dengan dy sama dengan 2x dx gini kan. Nah, berarti dy dx-nya sama dengan 2x. Nah, sehingga kita punya ds sama dengan dx per dx-nya 1, dy per dx nih 2x dikali dx gitu kan. Atau lebih sederhana lagi ds sama dengan akar 1 plus 4x kuadrat dx gini kan. Nah, oke, kita udah lebih siap nih buat ngitung integral sekarang. Nah, berarti massa akan sama dengan integral di sepanjang kurva C dikali deltanya ini y per x akar 1 plus 4x kuadrat dikali ds-nya kita ganti ini. Nah, sekarang kita juga lihat bahwa karena kita mengintegralkan terhadap x, maka bat integralnya harus diganti jadi bat integral x, yaitu dari 0 sampai 2 ya kan, 0 sampai 2. Nah, sisanya sama. Nah, kayak gini. Nah, terus kita lihat di sini akar 1 plus 4x kuadrat di pembilang dan penyebutnya bisa kita coret sehingga kita akan dapatkan integral y per x, integral y per x dx. Nah, sementara y-nya adalah x kuadrat ya kan. Nah, berarti ini kita dapat integral dari x dx. Wah, gampang banget ya. Nah, integral dari x dx adalah setengah x kuadrat. Kita evaluasi dari 0 sampai 2 sehingga kita dapat setengah dari 4 sama dengan 2. Nah, jadi massanya dari kawat itu adalah 2. Nah, gini, ini adalah metode buat kita menghitung integral dari kurva, yaitu dimana nggak cuma garis doang, tapi kita punya kurva di sini dan kita punya fungsi di atas kurva itu. Kita mau integralin fungsi di atas kurva itu terhadap kurva itu. Nah, di sini aplikasinya adalah massa. Nah, semoga kalian lebih gampang memahami dengan aplikasi ini. Intinya kalkulus vektor akan menggeneralisasi integral yang udah kalian pelajari. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.